Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jejak Pesugihan. Kali ini kita akan menyimak kisah mengerikan tentang Pak Teddy, pemilik warung tahu gimbal di Semarang, yang mendadak kaya setelah melakukan pesugihan dengan tumbal karyawannya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kesuksesan warung tersebut? Dan siapa yang akhirnya menjadi korban? Simak kisahnya sampai selesai. Jangan lupa dukung Jejak Pesugihan dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Semarang selalu punya cerita yang tumbuh dari mulut ke mulut. Bukan hanya tentang kuliner, perdagangan, atau kehidupan para pendatang yang datang mencari penghidupan, tetapi juga tentang perubahan nasib seseorang yang terjadi begitu cepat. Di sebuah kawasan yang cukup ramai, berdirilah sebuah warung tahu gimbal sederhana, milik seorang pria bernama Pak Teddy. Dahulu, warung itu tidak lebih dari bangunan kecil dengan beberapa meja kayu. Pelanggannya pun kebanyakan warga sekitar yang datang karena ingin makan murah dan mengenyangkan. Pak Teddy dikenal sebagai orang biasa. Dia tidak banyak bicara, tidak suka memamerkan kehidupan, dan selama bertahun-tahun harus bekerja keras agar warungnya tetap bertahan. Bahkan beberapa warga masih ingat ketika Pak Teddy pernah mengeluh karena dalam sehari hanya mendapatkan sedikit pembeli. Ada masa ketika ia harus berutang bahan makanan kepada pemasok karena uang hasil jualan tidak cukup untuk membayar semuanya. Namun, keadaan itu berubah secara tiba-tiba. Dalam hitungan bulan, warung tahu gimbal Pak Teddy yang sebelumnya biasa saja mulai ramai. Pembeli datang dari berbagai tempat. Ada yang mengatakan rasa tahu gimbalnya semakin enak. Ada yang mengaku mendapatkan rekomendasi dari teman. Sementara yang lain sendiri tidak tahu mengapa mereka merasa seperti tertarik untuk datang ke sana. Yang membuat warga semakin heran bukan hanya jumlah pembelinya. Pak Teddy mulai berubah. Rumahnya yang dahulu sederhana perlahan direnovasi. Halamannya diperluas, pagar baru dipasang, dan sebuah mobil yang tergolong mewah mulai sering terlihat terparkir di depan rumah. Pak Teddy yang dulu hampir setiap hari menggunakan pakaian sederhana, kini terlihat mengenakan pakaian yang jauh lebih mahal. Istrinya pun mulai memakai perhiasan emas. Perubahan itu tentu saja tidak luput dari perhatian warga. Pak Teddy sekarang kaya sekali. Ya, bisik seorang warga kepada tetangganya suatu sore. Padahal dulu warungnya hampir tutup, jawab yang lain. Percakapan seperti itu semakin sering terdengar. Awalnya hanya rasa kagum. Tidak ada yang berpikir buruk. Semua orang menganggap Pak Teddy sedang mendapatkan keberuntungan. Mungkin resepnya semakin terkenal. Mungkin ada investor yang membantu. Atau mungkin memang rezekinya sedang terbuka lebar. Tetapi lama-kelamaan, pertanyaan yang sama mulai muncul di banyak tempat. Dari mana sebenarnya uang Pak Teddy? Tidak seorang pun mendapatkan jawaban yang jelas. Ketika ditanya, Pak Teddy hanya tersenyum dan menjawab singkat bahwa semua itu hasil kerja keras. Dia tidak pernah menjelaskan lebih jauh. Bahkan ketika seseorang bertanya apakah warungnya mendapatkan modal besar dari orang lain, Pak Teddy hanya berkata, namanya juga rezeki. Jangan terlalu dipikirkan. Jawaban itu justru membuat sebagian warga semakin penasaran. Terlebih lagi, perubahan warungnya terasa terlalu cepat. Dari warung kecil, Pak Teddy mulai mempekerjakan beberapa orang. Meja makan bertambah, bahan makanan datang dalam jumlah besar. Hampir setiap hari antrian pembeli terlihat memenuhi depan warung. Ada seorang warga bernama Pak Sarman yang sudah lama mengenal Pak Teddy. Ia termasuk orang yang paling sulit percaya bahwa semua itu terjadi hanya karena keberuntungan. Orang boleh sukses, katanya suatu malam kepada beberapa warga, tapi perubahan Pak Teddy itu terlalu cepat. Tidak ada yang langsung menjawab. Mereka hanya saling memandang. Pak Sarman kemudian menceritakan sesuatu yang membuat suasana menjadi lebih serius. Beberapa minggu sebelum warung Pak Teddy mendadak ramai, ia pernah melihat Pak Teddy pergi seorang diri pada malam hari. Waktunya sudah larut. Pak Teddy membawa sebuah tas kecil dan mengendarai motornya menuju arah yang jarang dilalui warga. Ketika ditanya keesokan harinya, Pak Teddy hanya mengatakan bahwa ia sedang menemui seseorang. Siapa orang itu? Tidak pernah ada yang tahu. Sejak saat itu, desas-desus mulai berubah menjadi dugaan. Beberapa warga mulai menghubungkan perjalanan malam tersebut dengan perubahan kehidupan Pak Teddy.
Ada yang mengatakan Pak Teddy mungkin memiliki orang dalam yang membantunya. Setiap pelayang mulai berbisik tentang hal-hal yang jauh lebih menyeramkan. Nama pesugihan perlahan mulai disebut. Tentu saja, tidak semua warga percaya. Sebagian menganggapnya hanya gosip orang yang iri melihat kesuksesan Pak Teddy. Namun, semakin banyak kejanggalan muncul, semakin sulit pula warga mengabaikan cerita tersebut. Yang paling membuat mereka heran adalah kebiasaan Pak Teddy setelah warung tutup. Beberapa kali, warga yang rumahnya tidak jauh dari warung mendengar suara seperti orang berbicara dari dalam bangunan meskipun seluruh karyawan sudah pulang. Lampu dapur juga kadang masih menyala hingga tengah malam. Ketika ditanya, Pak Teddy selalu mengatakan bahwa ia sedang menghitung uang atau memeriksa persediaan. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Pak Teddy sendiri tampak menikmati perubahan hidupnya. Ia bisa membeli apa saja yang dulu hanya mampu ia impikan. Ia membahagiakan keluarganya, memperluas usaha, dan mulai dikenal sebagai salah satu pemilik warung tahu gimbal yang paling sukses di kawasan itu. Namun di balik senyumnya, ada sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ia tahu persis bahwa kekayaan itu bukan datang begitu saja. Ada sebuah malam yang ia simpan rapat-rapat dalam ingatannya. Sebuah malam ketika ia mendatangi tempat yang seharusnya tidak pernah ia datangi. Sebuah pertemuan dengan seseorang yang memberikan janji tentang kekayaan. Dan yang paling mengerikan, tidak sebuah syarat yang saat itu ia anggap terlalu jauh untuk terjadi. Pak Teddy mengira dirinya bisa menikmati kekayaan terlebih dahulu dan memikirkan harganya nanti. Ia salah. Sebab sejak kekayaan itu mulai mengalir, sesuatu yang lain sebenarnya juga mulai mendekat. Dan warga Semarang belum mengetahui bahwa di balik warung tahu gimbal yang semakin ramai itu, sebuah perjanjian gelap perlahan sedang menunggu waktunya untuk ditagih. Jauh sebelum warung tahu gimbal Pak Teddy dipenuhi pembeli, dan sebelum rumahnya berubah menjadi bangunan besar yang membuat warga bertanya-tanya, ada satu malam yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Malam itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Malam ketika rasa putus asa mengalahkan akal sehat dan membuatnya mengambil keputusan yang kelak akan disesalinya seumur hidup. Saat itu, keadaan Pak Teddy benar-benar berada di titik terendah. Warung tahu gimbalnya hampir tidak memiliki pelanggan. Dalam sehari terkadang hanya beberapa porsi yang terjual. Sementara itu harga bahan makanan terus naik, hutang kepada pemasok semakin menumpuk, dan kebutuhan keluarganya tidak pernah berhenti. Setiap malam setelah menutup warung, Pak Teddy duduk sendirian menghitung uang hasil jualan. Ia sering menemukan jumlah uang di tangannya. Bahkan tidak cukup untuk membeli bahan makanan keesokan harinya. Kalau begini terus, mau sampai kapan? Gumamnya pelan, istrinya hanya bisa menatap dari kejauhan. Ia tahu suaminya sedang tertekan, tetapi tidak pernah menyangka bahwa tekanan itu akan membawa Pak Teddy menuju sebuah keputusan yang sangat berbahaya. Beberapa hari kemudian, seorang pelanggan lama datang ke warung ketika keadaan sedang sepi. Pria itu bernama Pak Warto. Ia bukan orang yang sering berbicara, tetapi malam itu ia justru menyampaikan sesuatu yang membuat Pak Teddy terdiam. Pak Warto mengatakan bahwa ada sebuah tempat yang dipercaya sebagian orang sebagai tempat mencari jalan keluar dari kesulitan. Ia tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya mengatakan bahwa jika Pak Teddy benar-benar ingin mengubah nasib, ada seseorang yang mungkin bisa membantunya. Pak Teddy awalnya menolak. Ia menganggap semua itu hanya cerita orang. Tetapi kata-kata Pak Warto terus terngiang di kepalanya, terutama ketika tagihan kembali datang dan warungnya semakin sepi. Beberapa malam kemudian, Pak Teddy akhirnya mengambil keputusan. Sekitar tengah malam, setelah memastikan keluarganya sudah tidur, ia meninggalkan rumah seorang diri. Ia tidak membawa banyak barang, hanya pakaian sederhana, sebuah tas kecil, dan sesuatu yang menurutnya diperlukan untuk pertemuan tersebut. Perjalanan malam itu terasa jauh lebih panjang daripada biasanya. Semakin jauh ia meninggalkan kawasan rumahnya, semakin sepi jalan yang dilewatinya. Tidak banyak kendaraan, hanya suara angin malam dan deru motornya sendiri yang terdengar. Pak Teddy tiba di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Di sana ia bertemu seorang pria tua, yang selama ini hanya dikenal dengan sebutan Mbah Reksadana. Wajah pria itu sulit dilupakan.
Tatapannya tajam dan suaranya pelan, tetapi setiap kata yang diucapkannya membuat Pak Teddy merasa tidak nyaman. Pria tua itu tidak langsung menjanjikan kekayaan. Ia justru bertanya apakah Pak Teddy siap membayar harga yang diminta. Pak Teddy terdiam. Kalau saya ingin usaha saya maju, habis yang bisa dilakukan? Tanyanya. Pria tua itu menatapnya lama. Semua kekayaan punya harga. Kalimat itu membuat Pak Teddy merinding. Ia sempat ingin pergi. Tetapi bayangan utang, warung yang sepi, dan keluarganya yang hidup serba kekurangan kembali memenuhi pikirannya. Akhirnya ia bertanya, "Berapa harganya?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa setelah perjanjian dibuat, Pak Teddy akan mendapatkan keberuntungan yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah dibayangkannya. Pelanggannya akan datang, uangnya akan mengalir, usahanya akan berkembang. Tetapi ada satu syarat. Pak Teddy harus memberikan tumbal ketika waktunya tiba. Mendengar kata itu, tubuh Pak Teddy langsung terasa kaku. Tumbal. Jangan bertanya terlalu banyak, jawab pria tua tersebut. Kalau kau ingin kaya, kau harus berani menerima konsekuensinya. Malam semakin larut. Pak Teddy masih memiliki kesempatan untuk pergi. Cuma ia bisa kembali ke rumah, menerima keadaan, dan mencoba memperbaiki warungnya dengan cara biasa. Namun, keserakahan dan keputusasaan akhirnya menang. Ia menyetujui perjanjian tersebut. Apa yang terjadi setelahnya tidak pernah benar-benar diketahui warga. Pak Teddy sendiri tidak pernah menceritakan detail malam itu. Dia hanya mengatakan bahwa setelah malam tersebut hidupnya mulai berubah. Keesokan harinya sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pembeli yang biasanya hanya beberapa orang tiba-tiba berdatangan. Hari berikutnya jumlahnya semakin banyak. Kemudian semakin banyak lagi. Pak Teddy mulai mendapatkan uang dalam jumlah yang tidak pernah ia bayangkan. Pada awalnya ia merasa sangat bahagia. Ia mengira dirinya telah menemukan jalan keluar. Namun, di balik keberhasilan tersebut, Pak Teddy mulai menyadari satu hal yang sangat mengganggu pikirannya. Setiap kali melihat warungnya semakin ramai, ia selalu teringat kalimat pria tua malam itu. Semua kekayaan punya harga. Kalimat tersebut tidak pernah benar-benar hilang dari kepalanya. Bahkan ketika ia mulai membeli mobil, memperbesar rumah, dan menikmati kehidupan mewah bersama keluarganya, rasa takut itu tetap ada. Karena Pak Teddy tahu bahwa kesepakatan tersebut belum selesai. Ia baru saja menerima bagian pertama dari janji yang diberikan kepadanya. Sementara bagian kedua, yaitu pembayaran yang mengerikan, masih menunggu waktunya. Dan tanpa disadari Pak Teddy, waktu itu ternyata sudah mulai mendekat. Sejak malam ketika Pak Teddy membuat perjanjian yang tidak pernah ia ceritakan kepada keluarganya, kehidupan di warung tahu gimbalnya berubah seperti dibalikkan dalam semalam. Tidak ada lagi pagi yang sunyi, tidak ada lagi siang panjang tanpa pelanggan, dan tidak ada lagi malam ketika Pak Teddy harus duduk menghitung uang receh sambil memikirkan bagaimana membayar utang. Semua berubah begitu cepat. Pagi pertama setelah pertemuan itu, Pak Teddy membuka warung seperti biasa. Iri tidak terlalu berharap banyak. Baginya, 1 atau 2 pelanggan saja sudah cukup untuk membuatnya bertahan sampai sore. Namun baru beberapa menit setelah pintu warung dibuka, seorang pelanggan datang. "Pak, tahu gimbalnya 2. Pak Teddy sempat tersenyum karena biasanya pelanggan pertama baru datang setelah matahari cukup tinggi. Belum selesai melayani orang pertama, datang pelanggan berikutnya. Kemudian 3 orang sekaligus. Setelah itu beberapa pengendara motor berhenti di depan warung. Dalam waktu singkat, meja yang biasanya kosong mulai terisi. Pak Teddy sempat berdiri terpaku. Ia melihat istrinya yang membantu di bagian belakang warung. Keduanya saling berpandangan seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. "Ramai sekali hari ini," kata istrinya. Pak Teddy hanya mengangguk. Syukurlah. Tetapi dalam hati, ia teringat malam sebelumnya. Ia teringat janji yang telah dibuatnya. Hari itu warung tutup lebih lambat dari biasanya. Semua bahan makanan habis sebelum sore. Bahkan beberapa pelanggan harus menunggu karena karyawan Pak Teddy kewalahan menyiapkan pesanan. Anehnya, keesokan hari jumlah pembeli justru semakin banyak. Orang-orang yang tidak pernah datang sebelumnya mulai berdatangan. Ada yang datang dari kecamatan lain,
Ada yang mengaku mengetahui warung itu dari rekomendasi teman. Namun ketika Pak Teddy mencoba mencari tahu siapa yang sebenarnya membuat warungnya mendadak terkenal, tidak ada jawaban yang jelas. Seolah-olah kabar tentang tahu gimbalnya menyebar sendiri. Dalam beberapa minggu, warung kecil itu berubah menjadi tempat makan yang selalu penuh. Saat jam makan siang, antrean bisa memanjang sampai ke pinggir jalan. Motor dan mobil pelanggan memenuhi sekitar warung. Pak Teddy mulai mempekerjakan karyawan tambahan. Ia merekrut seorang pemuda bernama Denny untuk membantu bagian dapur. Kemudian ada Raka yang bertugas melayani pelanggan dan Sinta yang membantu kasir. Mereka semua senang karena mendapatkan pekerjaan di warung yang sedang berkembang. Pesat, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui rahasia di balik keberhasilan Pak Teddy. Mereka hanya melihat bos mereka sebagai orang yang sedang mendapatkan keberuntungan besar. Pak Teddy pun mulai menikmati keadaan tersebut. Uang masuk hampir setiap hari. Utang yang selama ini menghimpitnya lunas satu demi satu. Tuyusi membeli peralatan baru, memperluas tempat makan, mengganti meja dan kursi, bahkan mulai merencanakan pembukaan cabang. Istrinya yang dahulu sering khawatir soal kebutuhan rumah tangga kini mulai tersenyum setiap kali melihat hasil penjualan. "Mas, akhirnya kita bisa hidup lebih tenang." Pak Teddy menatap istrinya. "Ya, mungkin memang sudah waktunya kita berubah." Ia mengatakan itu sambil tersenyum. Namun senyumnya tidak sepenuhnya bahagia karena setiap kali melihat uang bertumpuk di hadapannya. Pak Teddy selalu teringat satu hal, tumbal. Kata itu masih menghantuinya. Tetapi semakin hari ia semakin berusaha melupakannya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin semua itu hanya syarat yang tidak akan pernah benar-benar terjadi. Mungkin pria tua yang ditemuinya hanya menakut-nakutinya. Pak Teddy mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia mulai membeli mobil baru, rumahnya diperbaiki, perabotan diganti, bahkan keluarganya mulai sering makan di restoran mahal, yang sebelumnya hanya bisa mereka lihat dari luar. Kehidupan yang dulu terasa mustahil kini menjadi kenyataan. Di sisi lain, warga semakin ramai membicarakan kesuksesan Pak Teddy. Warungnya sekarang tidak pernah sepi. Katanya sehari bisa dapat jutaan. Hebat juga Pak Teddy. Dulu hampir bangkrut, sekarang jadi juragan. Ada pula warga yang mulai merasa heran, kenapa bisa secepat itu? Pertanyaan itu selalu muncul, tetapi jarang ada yang berani mengatakannya langsung kepada Pak Teddy. Sementara itu, warung tahu gimbal tersebut semakin dikenal. Bahkan beberapa pelanggan rela datang dari jauh hanya untuk mencicipi makanan yang dianggap memiliki rasa luar biasa. Ada sesuatu yang membuat orang-orang ingin kembali lagi. Bukan sekadar rasa, bukan pula harga. Seolah ada dorongan yang sulit dijelaskan setiap kali mereka melihat warung tersebut. Namun Pak Teddy memilih tidak memikirkannya. Ia terlalu sibuk menikmati keberhasilan malam. Hari setelah warung tutup, ia sering duduk sendirian menghitung uang hasil penjualan. Jumlahnya semakin besar dari hari ke hari. Dulu uang sebanyak itu hanya menjadi impian, kini semuanya berada di depan. Matanya Pak Teddy tersenyum puas. "Akhirnya, aku berhasil," bisiknya. Tetapi ketika ia selesai menghitung uang, suara aneh terdengar dari arah dapur, seperti suara sendok yang jatuh. Pak Teddy menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia berdiri dan memeriksa dapur. Semua karyawan sudah pulang. Tidak ada benda yang jatuh. Tidak ada pintu yang terbuka. Pak Teddy kembali ke meja kasir. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat senyumnya menghilang. Di lantai dekat pintu dapur terdapat jejak kaki. Basah jejak itu hanya terlihat beberapa langkah. Lalu berhenti tepat di depan tempat Pak Teddy. Berdiri, ia menatapnya dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya sejak kekayaannya datang, Pak Teddy mulai menyadari bahwa mungkin harga dari perjanjian itu bukan sekadar ancaman. Sesuatu memang telah datang, dan mungkin selama ini, sesuatu itu sudah berada sangat dekat dengannya. Hari-hari berlalu, dan warung tahu gimbal Pak Teddy semakin dikenal. Dunia apa yang dahulu hanya berupa warung kecil dengan beberapa meja, kini berubah menjadi tempat makan yang hampir tidak pernah sepi. Dari pagi sampai malam, suara kendaraan berhenti di depan warung, suara pelanggan memesan makanan, dan suara para karyawan yang sibuk bekerja seolah tidak pernah berhenti. Bagi Pak Teddy,
Masa-masa sulit terasa seperti kehidupan yang sudah sangat jauh. Dulu ia sering duduk sendirian setelah warung tutup sambil menghitung uang hasil jualan yang jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membeli bahan makanan esok hari. Kini ia justru harus meminta karyawannya membantu menghitung pemasukan karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak untuk ditangani seorang diri. Pak Teddy menikmati semuanya. Ia membeli mobil baru yang selama bertahun-tahun hanya menjadi impian. Rumah sederhana yang dulu ditempatinya bersama keluarga direnovasi besar-besaran. Dinding dicat ulang, halaman diperluas, pagar diganti, dan beberapa ruangan dibuat lebih mewah. Istrinya pun ikut merasakan perubahan itu. Tidak ada lagi kecemasan setiap kali akhir bulan tiba. Tidak ada lagi percakapan mengenai utang yang harus dibayar. Kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi dengan mudah. Suatu malam, istrinya duduk bersama Pak Teddy di ruang keluarga. "Mas, aku masih seperti bermimpi," katanya pelan. Pak Teddy tersenyum. "Dulu kita menghitung uang receh, sekarang malah bingung menyimpan uang." Istrinya tertawa kecil. Mereka berdua menikmati kebahagiaan yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Anak-anak Pak Teddy juga mulai merasakan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Mereka mendapatkan barang-barang yang dahulu hanya bisa mereka lihat dari teman-temannya. Sekolah mereka diperbaiki, kebutuhan mereka terpenuhi, dan keluarga itu mulai dikenal sebagai salah satu keluarga yang hidup berkecukupan di kawasan tersebut. Pak Teddy bahkan mulai sering mengajak keluarganya berlibur. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa masa sulit telah berakhir. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap kali malam tiba dan rumah mulai sunyi, Pak Teddy selalu teringat pada malam ketika ia membuat perjanjian itu. Ia tidak pernah menceritakannya kepada istrinya. Ia juga tidak pernah mengatakan kepada anak-anaknya bahwa kekayaan yang mereka nikmati mungkin memiliki harga yang sangat mahal. Pak Teddy berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ketakutannya hanyalah bayangan masa lalu. Sudah berbulan-bulan tidak terjadi apa-apa. Tidak ada penagih, tidak ada tuntutan, tidak ada kejadian mengerikan seperti yang dibayangkannya. Karena itu, ia mulai merasa aman. Bahkan diam-diam ia mulai menganggap bahwa dirinya telah berhasil mengalahkan rasa takut. Ia berpikir bahwa mungkin perjanjian tersebut memang hanya membutuhkan satu ritual dan setelah itu semuanya selesai. Padahal ia tidak tahu bahwa ketenangan itu hanyalah sebuah jeda. Di warung, kehidupan juga semakin sibuk. Pak Teddy menambah jumlah karyawan dan mulai memikirkan cabang baru. Ia membeli peralatan masak modern dan memperluas dapur agar dapat melayani lebih banyak pelanggan. Para karyawan merasa senang bekerja di sana karena gaji yang diberikan cukup besar dibandingkan tempat lain. Denny, Raka dan Sinta menjadi orang-orang yang paling lama bekerja bersama Pak Teddy. Mereka sering melihat bosnya tersenyum ketika menghitung hasil penjualan. "Pak, kalau begini terus kita bisa buka cabang di mana-mana," kata Denny suatu siang. Pak Teddy tertawa, "Doakan saja." Saat itu, tidak ada yang tahu bahwa perkataan sederhana tersebut justru membuat Pak Teddy semakin jauh masuk ke dalam kehidupan yang dibangun oleh perjanjian gelap. Ia mulai membeli tanah, kemudian membeli kendaraan tambahan. Setelah itu, dia mulai menaruh uangnya di berbagai tempat. Semakin kaya dirinya, semakin besar pula rasa percaya dirinya. Pak Teddy bahkan mulai dikenal sebagai orang yang dermawan, yang membantu tetangga yang membutuhkan, memberikan makanan gratis pada beberapa warga. Dari selesi iketis menyumbang kegiatan lingkungan. Warga pun semakin menyukainya. Pak Teddy memang sukses, tapi masih ingat orang kecil, kata salah seorang. Tetangga. Pujian itu membuat Pak Teddy merasa bangga. Ya, mulai percaya bahwa kekayaan tidak membuat dirinya berubah menjadi orang jahat. Namun jauh di dalam dirinya, derga was-was yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali malam Jumat tiba, Pak Teddy menjadi lebih pendiam. Ia sering mengunci diri di sebuah ruangan dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Istrinya pernah bertanya, "Mas, kenapa setiap malam Jumat selalu sendirian?" Pak Teddy hanya menjawab, "Ada urusan yang harus aku selesaikan, tidak lebih." Istrinya tidak pernah memaksa, ia percaya kepada suaminya. Dan justru kepercayaan itulah yang membuat rahasia Pak Teddy semakin berat untuk disimpan. Sementara keluarganya menikmati kehidupan mewah.
Pak Teddy mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kadang-kadang ketika duduk sendirian di ruang tengah, ia seperti mendengar suara langkah kaki dari halaman. Ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Kadang ia mencium bau tanah basah di dalam rumah meskipun halaman sedang kering. Dan beberapa kali, ia terbangun tengah malam karena merasa ada seseorang berdiri di dekat pintu kamarnya. Namun setiap kali ia membuka mata, tidak ada apapun. Pak Teddy mencoba melupakan semuanya. Baginya, selama uang terus mengalir dan keluarganya bahagia, tidak ada alasan untuk memikirkan hal buruk. Ia tidak menyadari bahwa masa keemasan yang sedang dinikmatinya sebenarnya adalah bagian paling berbahaya dari perjanjian tersebut. Karena ketika seseorang sudah terlalu nyaman dengan kekayaan, ia akan lebih sulit melepaskan sumber kekayaan itu. Dan bagi Pak Teddy, saat untuk membayar harga dari semua kemewahan itu perlahan semakin dekat. Ia hanya belum tahu siapa yang akan diminta sebagai gantinya. Masa kejayaan warung tahu gimbal Pak Teddy ternyata tidak berlangsung tanpa gangguan. Di tengah ramainya pembeli dan semakin besarnya keuntungan yang masuk setiap hari, perlahan muncul berbagai kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh para karyawan. Pada awalnya semua dianggap sebagai hal biasa. Suara benda jatuh, pintu yang terbuka sendiri, atau lampu yang tiba-tiba mati dianggap sebagai masalah kecil yang mungkin terjadi karena warung sudah terlalu tua. Namun semakin lama, keanehan itu semakin sering muncul. Karyawan pertama yang menyadarinya adalah Denny. Suatu malam, ketika warung hampir tutup, ia sedang membersihkan bagian dapur seorang diri. Semua karyawan lain sudah menyelesaikan pekerjaannya. Suasana di dalam warung mulai sepi. Hanya terdengar suara kendaraan yang sesekali melintas di jalan depan. Saat sedang mencuci peralatan masak, Denny mendengar suara seseorang memanggil namanya dari belakang. Denny, suara itu terdengar sangat pelan. Denny menghentikan pekerjaannya dan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia mengira suara tersebut berasal dari salah satu karyawan yang masih berada di bagian depan. Denny kembali mencuci peralatan. Beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. Denny, kali ini lebih dekat. Bulu kuduknya langsung berdiri. Denny berjalan menuju bagian depan dapur dan melihat Raka sedang membereskan meja. Rak, tadi kamu panggil aku? Raka menggeleng. Enggak. Denny terdiam. Ia kemudian bertanya kepada Sinta, tetapi jawabannya sama. Tidak ada seorang pun yang memanggilnya. Denny mencoba melupakan kejadian tersebut. Ia menganggap dirinya mungkin terlalu lelah. Namun ketika ia kembali ke dapur, sebuah sendok yang sebelumnya berada di atas meja tiba-tiba jatuh ke lantai. Denny terkejut. Ia mengambil sendok itu dan meletakkannya kembali. Belum sempat berbalik, suara benda jatuh terdengar lagi dari belakang. Kali ini sebuah mangkuk. Denny langsung meninggalkan dapur. Keesokan harinya ia menceritakan kejadian itu kepada Raka. Awalnya Raka menertawakannya. Paling tikus. Denny hanya menggeleng. Aku dengar ada yang manggil nama. Raka tidak lagi tertawa. Mereka kemudian memilih untuk tidak membicarakannya kepada Pak Teddy karena takut dianggap mengada-ada. Tetapi beberapa hari kemudian, Raka sendiri mengalami kejadian yang lebih aneh. Saat sedang menyapu lantai sebelum warung dibuka, ia melihat seorang perempuan berdiri di ujung dapur. Sosok itu terlihat seperti pelanggan yang sedang menunggu makanan. Raka mengira perempuan tersebut datang terlalu pagi. Bu, warung belum buka. Tidak ada jawaban. Raka kembali mengambil sapu dan ketika menoleh lagi, perempuan itu sudah tidak ada di meserkin depan warung. Kosong dat pintu. Masuk masih terkunci. Tidak. Mungkin ada orang yang keluar. Raka mulai merasa takut. Ya, menceritakan kejadian itu kepada Sinta anehnya. Sinta justru mengatakan bahwa dirinya pernah melihat sosok serupa beberapa malam sebelumnya. Di mana? Tanya Raka. Dekat dapur. Mereka saling memandang. Sejak saat itu, ketiga karyawan tersebut mulai merasa tidak nyaman ketika bekerja sampai malam. Namun yang paling aneh adalah sikap Pak Teddy. Setiap kali mendengar cerita tentang kejadian aneh, wajahnya selalu berubah. Ia tidak pernah tertawa atau menganggap karyawannya berhalusinasi. Justru sebaliknya, Pak Teddy seperti sudah mengetahui sesuatu. Suatu malam, Denny memberanikan diri bertanya, Pak, sebenarnya warung ini pernah ada kejadian aneh sebelumnya. Pak Teddy yang sedang menghitung uang langsung berhenti.
Kenapa kamu tanya begitu? Beberapa kali kami dengar suara dari dapur. Pak Teddy diam cukup lama. Kemudian ia berkata, jangan terlalu dipikirkan. Kalau dengar apa-apa, anggap saja suara biasa. Jawaban itu justru membuat Denny semakin curiga. Seolah-olah Pak Teddy sedang menyembunyikan sesuatu. Sejak hari itu, berbagai kejadian mulai bermunculan. Lampu dapur beberapa kali mati sendiri. Meskipun instalasi listrik tidak bermasalah, pintu gudang yang sudah dikunci tiba-tiba terbuka. Peralatan makan sering berpindah tempat tanpa ada yang mengaku memindahkannya. Yang paling membuat para karyawan takut adalah munculnya bau tanah basah di dalam warung. Bau itu biasanya muncul setelah tengah malam, padahal lantai dapur selalu dibersihkan. Sebelum semua karyawan pulang, suatu malam, Zinta bahkan menemukan bekas tanah di dekat tempat penyimpanan bahan makanan. Ia memanggil Raka. Ini tanah dari mana? Raka memperhatikan lantai tersebut. Aneh, tadi sudah aku pel. Mereka kemudian melihat jejak kecil yang mengarah dari pintu belakang menuju dapur. Jejak itu berhenti tepat di depan sebuah pintu yang selalu dikunci oleh Pak Teddy. Pintu tersebut adalah ruangan kecil yang tidak pernah boleh dimasuki karyawan. Tidak ada yang tahu apa isinya. Ketika Denny bertanya tentang ruangan itu, Pak Teddy hanya mengatakan bahwa di sana terdapat barang-barang pribadi. Namun sejak kejadian tersebut, kecurigaan para karyawan semakin kuat. Mereka mulai memperhatikan kebiasaan Pak Teddy. Setiap malam tertentu, setelah semua karyawan pulang, Pak Teddy selalu kembali ke ruangan tersebut seorang diri. Kadang ia berada di sana selama beberapa menit, kadang sampai berjam-jam. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya. Sementara itu, Pak Teddy sendiri mulai semakin gelisah. Ia tahu bahwa kejadian-kejadian tersebut bukan kebetulan. Ia pernah diberi peringatan bahwa setelah kekayaan datang, akan ada tanda-tanda yang muncul sebelum penagihan dimulai. Dan sekarang tanda-tanda itu sudah terlihat. Pak Teddy mulai sering terbangun tengah malam. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di tempat yang sama seperti ketika pertama kali membuat perjanjian. Dalam mimpi itu, sosok yang dulu ditemuinya selalu berdiri jauh di depannya. Tidak pernah mendekat, hanya menatap. Setiap kali terbangun, Pak Teddy selalu berkeringat dingin. Suatu malam, ketika seluruh keluarga sudah tidur, ia duduk sendirian di ruang tengah. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah dapur. Tok, tok, tok. Pak Teddy membeku. Ketukan itu terdengar 3 kali. Kemudian terdengar suara yang sangat pelan. Sudah waktunya. Pak Teddy langsung berdiri. Wajahnya pucat. Ia tahu suara itu. Suara yang sama pernah ia dengar pada malam ketika membuat perjanjian. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Teddy sadar bahwa kekayaan yang selama ini membuatnya merasa aman, ternyata hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan tanpa disadarinya, para karyawannya sudah mulai berada terlalu dekat dengan rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Desas-desus tentang warung tahu gimbal Pak Teddy, yang selama ini hanya menjadi bahan pembicaraan warga, perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Orang-orang yang dahulu memuji keberhasilannya kini mulai menjaga jarak. Tidak ada lagi yang membicarakan kekayaan Pak Teddy dengan rasa kagum. Setiap kali namanya disebut, selalu ada suara yang mengecil dan mata yang saling berpandangan. Semua bermula dari kejadian-kejadian kecil yang terus bertambah. Beberapa pelanggan mengaku pernah merasakan suasana aneh ketika makan di warung tersebut. Ada yang tiba-tiba merasa merinding meskipun udara sedang panas. Ada pula yang mengatakan pernah mendengar suara langkah kaki dari arah dapur, padahal tidak ada karyawan yang sedang lewat. Awalnya cerita itu dianggap berlebihan, namun ketika semakin banyak orang mengalami hal serupa, warga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seorang pelanggan tetap bernama Pak Joko pernah makan seorang diri menjelang malam. Saat sedang menikmati tahu gimbalnya, ia merasa seperti ada seseorang berdiri tepat di belakang kursinya. Ia tidak langsung menoleh karena mengira salah satu karyawan sedang membersihkan meja. Beberapa saat kemudian, terdengar suara kursi bergeser. Pak Joko menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kursi di belakangnya justru bergerak sendiri beberapa sentimeter. Ia langsung memanggil pelayan. "Mas, tadi ada yang duduk di sini?" Karyawan tersebut menggeleng.
Enggak ada, Pak. Pak Joko tidak melanjutkan makan. Dia membayar pesanannya lalu pergi. Keesokan harinya cerita itu mulai beredar. Lalu muncul cerita lain. Seorang ibu yang datang bersama anaknya mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di dekat dapur. Ketika ia bertanya kepada karyawan, tidak ada seorang pun yang sedang berada di sana. Ada pula pengendara yang berhenti di depan warung pada malam hari dan melihat seorang perempuan berdiri di dekat pintu belakang. Ketika kendaraan tersebut lewat beberapa menit kemudian, sosok itu sudah tidak terlihat. Cerita-cerita tersebut menyebar dengan cepat. Warga mulai mengingat kembali perubahan Pak Teddy yang terlalu cepat. Mereka mengingat rumahnya yang tiba-tiba besar. Mereka mengingat mobil yang datang setelah usaha mendadak ramai. Mereka mengingat perjalanan Pak Teddy pada tengah malam yang pernah dilihat beberapa warga. Semua kejadian itu kemudian dirangkai menjadi satu dugaan pesugihan. Tidak. Kamu, ketakutan tidak selalu membutuhkan bukti untuk berkembang. Suatu malam, beberapa warga berkumpul di sebuah warung kopi tidak jauh dari tempat Pak Teddy berjualan. Pembicaraan mereka tidak lagi sebatas soal bisnis. Menurut kalian, benar nggak kalau warung Pak Teddy itu ada yang aneh? Tanya Pak Sarman. Tidak ada yang langsung menjawab. Seorang warga akhirnya berkata pelan, "Aku nggak tahu. Tapi kalau cuma usaha biasa, kenapa perubahannya secepat itu?" Yang lain mengangguk. Kemudian Pak Sarman menceritakan sesuatu yang selama ini ia simpan. Ia kembali teringat. Malam ketika pernah melihat Pak Teddy pergi seorang diri menuju tempat yang jauh dari pemukiman. Waktu itu aku kira dia cuma punya urusan, katanya. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, waktunya memang berdekatan dengan saat warungnya mulai ramai. Suasana menjadi hening. Sejak malam itu, beberapa warga mulai menghindari warung tersebut setelah matahari terbenam. Pelanggan yang biasanya makan sampai larut mulai pulang lebih cepat. Ada pula yang memilih membeli makanan untuk dibawa pulang daripada makan di tempat. Pak Teddy mulai menyadari perubahan itu. Ia melihat meja-meja yang biasanya penuh kini mulai kosong. Ketika malam tiba, tetapi ia tidak berani mengeluh. Ia tahu penyebab sebenarnya. Ia juga tahu bahwa semua kejadian tersebut tidak akan berhenti begitu saja. Di dalam warung, para karyawan semakin takut. Denny beberapa kali meminta agar jam kerja malam dikurangi. Raka bahkan pernah mengatakan ingin mencari pekerjaan lain. "Pak, saya sering merasa ada yang mengikuti kalau pulang malam." Pak Teddy menatapnya. "Jangan terlalu banyak pikiran, tapi saya benar-benar dengar langkah kaki di belakang saya." Pak Teddy terdiam. Ia tahu bahwa Raka tidak berbohong, namun ia tidak mungkin mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Jika ia membuka rahasia tersebut, sering gak akan tahu bahwa keberhasilan warung itu tidak datang secara cuma-cuma. Malam berikutnya, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Seorang karyawan yang sedang menutup pintu belakang melihat sosok berdiri di ujung gang. Sosok itu hanya diam dan tidak bergerak. Karyawan tersebut memanggil Raka. "Rak, itu siapa?" Raka datang dan melihat ke arah yang ditunjuk. Kosong, tidak ada seorang pun. Tetapi di tanah terlihat bekas jejak kaki basah yang mengarah menuju pintu belakang warung. Mereka langsung menutup pintu dan pergi. Kabar itu kembali menyebar kali. Ini warga mulai benar-benar takut. Beberapa orang bahkan meminta Pak Teddy berhenti berjualan pada malam hari. Ada yang menyarankan agar warung tersebut ditutup sementara. Namun Pak Teddy tidak bisa melakukannya. Warung itu adalah sumber kekayaannya. Jika warung berhenti beroperasi, dia takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Ia mulai berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, Denny ingin menghentikan semua kejadian aneh tersebut. Di sisi lain, ia tidak sanggup melepaskan kehidupan mewah yang sudah diberikan kepadanya. Ia terjebak dalam pilihannya sendiri. Sementara itu, warga semakin sering membicarakan satu pertanyaan. Kalau benar Pak Teddy melakukan pesugihan, siapa yang akan menjadi tumbalnya? Tidak ada yang mengetahui jawabannya. Tetapi di antara semua orang yang bekerja di warung itu, ada satu orang yang mulai mengalami kejadian berbeda. Denny Bunte. Sejak beberapa hari terakhir, ia sering bermimpi tentang sebuah tempat gelap yang tidak pernah ia kenal. Dalam mimpinya ia selalu mendengar suara memanggil namanya dari kejauhan. Setiap kali terbangun, Denny selalu mengingat satu kalimat yang sama.
Jangan pergi sebelum waktunya. Ia tidak tahu apa arti kalimat tersebut. Ia juga tidak tahu bahwa sejak malam itu, dirinya mulai diperhatikan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Dan Pak Teddy, yang mengetahui lebih banyak daripada siapapun, mulai menyadari bahwa penagihan yang selama ini ia takutkan mungkin sudah dimulai. Tumbal pertama bisa saja sudah dipilih, hanya saja Denny belum menyadarinya. Sejak kejadian-kejadian aneh mulai muncul di warung tahu gimbal miliknya, Pak Teddy tidak pernah lagi benar-benar merasa tenang di hadapan keluarga dan para karyawannya. Ia masih berusaha terlihat seperti seorang pengusaha yang sukses. Ia tetap datang pagi-pagi, memeriksa dapur, menghitung pemasukan, dan memastikan warungnya berjalan seperti biasa. Namun di dalam pikirannya satu kalimat terus berputar tanpa henti. Sudah waktunya. Kalimat itulah yang ia dengar beberapa malam sebelumnya dari arah dapur. Suara tersebut begitu jelas hingga membuat tubuhnya gemetar. Pak Teddy tahu, perjanjian yang dibuatnya dahulu tidak pernah benar-benar hilang. Selama ini ia hanya menikmati kekayaannya sambil menunggu sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Dan akhirnya, malam penagihan itu datang. Malam itu warung lebih ramai dari biasanya. Para karyawan bekerja sampai larut karena pelanggan masih berdatangan. Denny berada di dapur, Raka melayani meja, sedangkan Sinta mengurus pembayaran. Pak Teddy berdiri di dekat kasir sambil memperhatikan keadaan. Sekilas semuanya terlihat normal. Namun sekitar pukul 11 malam, ketika pelanggan terakhir meninggalkan warung, suasana tiba-tiba berubah. Angin dingin masuk dari pintu belakang. Lampu di bagian dapur berkedip beberapa kali. Denny menoleh. "Pak, listriknya kenapa?" Pak Teddy menjawab, "Iya." Justru menatap pintu belakang dengan wajah pucat. Dari luar terdengar suara langkah. Kaki pelan dan satu langkah. Kemudian langkah berikutnya, Pak Teddy langsung mengenali suara itu. Ya, pernah mendengarnya bertahun-tahun lalu. Suara langkah yang sama ketika dirinya pertama kali datang ke tempat perjanjian Denny. Dan Raka saling memandang. "Siapa yang datang, Pak?" Tanya Raka. Pak Teddy menggeleng. "Tidak ada siapa-siapa." Tetapi langkah itu semakin dekat. Tok-tok-tok, kemudian pintu belakang diketuk 3 kali. Tidak, tidak ada yang berani bergerak. Pak Teddy berdiri kaku. Ia tahu seseorang atau sesuatu sedang menunggu di balik pintu. Denny perlahan mendekati Pak Teddy. "Pak, perlu saya buka?" "Jangan." Jawaban Pak Teddy terdengar sangat tegas. Semua karyawan terdiam. Beberapa detik kemudian, ketukan berhenti. Suasana menjadi sunyi. Pak Teddy menarik napas lega. Namun ketika ia menoleh ke arah lantai, wajahnya langsung berubah. Ada jejak kaki basah. Jejak tersebut muncul dari bawah pintu dan bergerak menuju dapur. Padahal tidak ada seorang pun yang masuk. Denny melihatnya dengan wajah ketakutan. Pak Teddy tidak menjawab. Ia justru berjalan cepat menuju ruangan kecil yang selama ini selalu dikuncinya. Ia membuka pintu, mengambil sesuatu dari dalam, lalu kembali. Denny sempat melihat wajah Pak Teddy yang sangat pucat. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa bosnya memang menyembunyikan sesuatu. Malam itu mereka semua pulang lebih cepat, tetapi gangguan tidak berhenti. Denny mulai mengalami kejadian yang semakin sering. Ketika berada di rumah, ia beberapa kali mendengar suara ketukan dari jendela. Ketika membuka tirai, tidak ada siapa-siapa. Pada malam berikutnya, dia bermimpi berada di dalam warung tahu gimbal. Warung itu kosong, tidak ada pelanggan, tidak ada karyawan. Hanya dirinya dan Pak Teddy yang berdiri di tengah ruangan. Kemudian lampu padam dari dapur. Terdengar suara seseorang memanggil. Denny, dia mencoba berlari, tetapi kakinya seperti tertahan. Dalam mimpi itu, Pak Teddy hanya berdiri diam, tidak menolong, tidak berbicara. Denny terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi tubuhnya. Sejak saat itu, dia mulai takut masuk kerja. Keesokan paginya, Denny menemui Pak Teddy. "Pak, saya mau bicara." "Ada apa?" "Saya merasa ada yang mengikuti saya." Pak Teddy langsung terdiam. Denny kemudian menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Pak Teddy mendengarkan tanpa menyela. Sebenarnya sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Dalam perjanjian yang pernah dibuatnya, juga ada sebuah syarat yang sejak awal tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ketika waktunya tiba, orang yang berada paling dekat dengan sumber kekayaan akan menjadi sasaran.
Dan selama beberapa bulan terakhir, Denny memang menjadi karyawan yang paling sering berada di dapur. Pak Teddy mulai menyadari bahwa pilihan itu mungkin sudah jatuh kepada Denny. Tetapi ia tidak sanggup mengatakannya. Ia hanya berkata, "Kalau kamu merasa tidak nyaman, pulanglah lebih cepat hari ini." Denny menatapnya. "Pak, sebenarnya ada apa?" Pak Teddy menghindari pandangannya. "Tidak ada apa-apa." Jawaban itu membuat Denny semakin curiga. Malam harinya, sesuatu terjadi di warung. Denny yang sedang membersihkan dapur tiba-tiba mendengar suara kursi bergeser dari ruang makan. Ia mengira ada pelanggan yang masuk. Ketika keluar, semua meja kosong, namun satu kursi berada di tengah ruangan. Di atas kursi tersebut terdapat sebuah benda kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Denny mendekat. Saat itulah pintu depan warung tertutup. Sendiri lampu mati. Denny berteriak. Beberapa detik kemudian lampu menyala. Kembali, benda di atas kursi sudah tidak ada. Denny langsung berlari keluar. Kejadian tersebut membuatnya memutuskan untuk berhenti bekerja. Tetapi, sebelum ia sempat menyampaikan keputusan itu kepada Pak Teddy, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Denny menghilang selama 1 malam. Keluarganya panik. Pak Teddy juga berpura-pura terkejut ketika mendengar kabar tersebut. Namun jauh di dalam hati, ia sudah mengetahui bahwa penagih itu akhirnya mengambil langkah pertama. Keesokan harinya, Denny ditemukan dalam keadaan linglung di sebuah tempat yang cukup jauh dari warung. Ia tidak ingat bagaimana dirinya bisa sampai di sana. Yang ia ingat hanya satu hal, ia merasa seperti berjalan mengikuti seseorang yang tidak bisa dilihat wajahnya. Ketika ditanya siapa orang tersebut, Denny hanya menjawab dengan suara gemetar, "Saya dengar ada yang manggil nama saya." Berita itu membuat warga semakin takut. Kecurigaan terhadap warung Pak Teddy semakin kuat. Sementara Pak Teddy mulai dihantui rasa bersalah. Ia tahu jika perjanjian itu benar-benar menuntut tumbal. Kejadian terhadap Denny mungkin baru permulaan. Ia masih memiliki kesempatan untuk menghentikan semuanya. Tetapi untuk melakukannya, Pak Teddy harus rela kehilangan seluruh kekayaan yang selama ini membuat keluarganya hidup mewah. Dan untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa dirinya mungkin sudah terlalu serakah untuk memilih jalan keluar. Di dalam warung yang mulai sepi malam itu, Pak Teddy berdiri sendirian. Dari tirawai dapur terdengar suara langkah kaki. Kemudian, sebuah bisikan terdengar sangat dekat di telinganya. "Bukan dia yang terakhir." Pak Teddy memejamkan mata. Ia tahu penagihan belum selesai, Denny. "Mungkin sesi tumbal perdamaian silaidu." Masih ada nama-nama lain yang mulai masuk ke dalam daftar. Setelah Denny ditemukan dalam keadaan linglung, suasana di warung tahu gimbal Pak Teddy berubah total. Tidak ada lagi karyawan yang berani bercanda ketika malam tiba. Mereka bekerja sambil terus memperhatikan sudut-sudut ruangan, terutama dapur dan pintu belakang yang sejak beberapa minggu terakhir menjadi sumber berbagai kejadian aneh. Denny sendiri tidak pernah benar-benar pulih dari kejadian itu. Dia masih datang bekerja, tetapi sifatnya berubah. Dia menjadi pendiam dan sering melamun. Beberapa kali ia mengatakan kepada Raka bahwa dirinya merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya ketika sedang memasak. "Kalau aku menoleh, enggak pernah ada siapa-siapa," katanya. Raka hanya menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Namun Raka sendiri sebenarnya mulai ketakutan. Sebab sejak Denny mengalami kejadian aneh, gangguan seperti berpindah kepada karyawan lain. Suatu malam, ketika Raka sedang membersihkan ruang makan, ia mendengar suara langkah dari arah dapur. Ia mengira Denny masih berada di sana. "Den, sudah selesai." Tidak ada jawaban. Raka berjalan menuju dapur kosong. Ia kemudian melihat pintu ruangan kecil milik Pak Teddy terbuka sedikit. Padahal selama ini pintu tersebut selalu terkunci. Raka berdiri di depannya dengan perasaan tidak nyaman. Ia tidak berani masuk. Tetapi dari dalam ruangan terdengar suara seperti seseorang sedang menangis. Raka membeku. "Pak Teddy." Suara tangisan berhenti. Kemudian terdengar suara bisikan, "Jangan pergi." Raka langsung mundur. Ia berlari keluar dan menemukan Sinta sedang berada di kasir. "Ada apa?" tanya Sinta. Raka tidak langsung menjawab. Wajahnya pucat. Sejak malam itu, Raka mulai mengalami gangguan di rumahnya sendiri. Ia sering terbangun pada waktu yang sama setiap malam.
Tepat ketika jam menunjukkan pukul 3 pagi, terdengar suara ketukan dari pintu depan. Tok dot, tok dot, tok. Awalnya ia mengira tetangga. Namun ketika suara itu terus terdengar selama beberapa malam, Raka mulai takut membuka pintu. Suatu malam, suara ketukan itu disertai suara perempuan. Raka langsung menutup telinga. Suara tersebut terdengar seperti seseorang yang berdiri tepat di balik pintu. Raka tidak pernah membuka pintu malam itu. Keesokan harinya ia datang ke warung dengan wajah pucat. Ia mengatakan kepada Pak Teddy bahwa dirinya ingin berhenti. Pak Teddy terdiam. Ia tahu yang sedang terjadi. Namun ia tetap mencoba membujuk Raka. Bertawan beberapa hari lagi. Nanti kita bicarakan. Raka menatap bosnya dengan curiga. Pak, sebenarnya apa yang terjadi di warung ini? Pak Teddy tidak mampu menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Jawaban itu justru membuat Raka semakin yakin bahwa Pak Teddy mengetahui sesuatu. Sementara itu, Cinta mulai mengalami kejadian yang berbeda. Ia sering melihat seorang perempuan berdiri di dekat pintu masuk ketika warung sedang ramai. Anehnya, tidak pernah ada pelanggan yang memperhatikan sosok tersebut. Setiap kali Cinta mencoba mendekat, sosok itu menghilang. Suatu sore, Cinta memberanikan diri bertanya kepada Pak Teddy. Pak, siapa perempuan yang sering berdiri di dekat pintu? Pak Teddy langsung menatapnya. Perempuan apa? Yang rambutnya panjang, sering berdiri dekat pintu. Wajah Pak Teddy berubah. Ia kemudian berkata pelan, kalau kamu melihat siapapun di sana, jangan pernah mendekat. Cinta semakin takut. Kenapa, Pak? Pak Teddy tidak menjawab. Ia hanya menyuruh Cinta pulang sebelum malam. Namun malam itu, Cinta justru menjadi sasaran berikutnya. Saat sedang berjalan menuju rumah, Dewi di sesori biong ikuti dari belakang. Langkah kaki terdengar semakin dekat. Cinta mempercepat langkah. Suara langkah itu ikut mempercepat, ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Cinta kembali berjalan. Beberapa meter kemudian, ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. Sin. Suara itu seperti suara Denny. Cinta berhenti. Den? Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke belakang. Jalanan kosong. Tetapi di tanah terlihat bayangan seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Cinta berteriak dan berlari. Tanpa berani menoleh lagi. Keesokan harinya ia tidak masuk. Kerja Pak Teddy mulai panik. Kini bukan hanya Denny dan Raka yang mengalami gangguan. Cinta juga sudah menjadi sasaran. Satu persatu karyawannya mulai terkena dampak dari perjanjian yang tidak pernah mereka ketahui. Pak Teddy mulai mencari cara untuk menghentikannya ya. Kembali menghubungi orang yang dahulu membantunya membuat perjanjian. Namun nomor yang diberikan kepadanya sudah tidak aktif. Rumah yang pernah didatanginya juga tidak lagi dihuni. Pak Teddy seperti kehilangan satu-satunya orang yang bisa memberinya jalan keluar. Ia kemudian mencoba mencari informasi dari orang-orang yang dianggap memahami dunia gaib. Tetapi setiap kali menceritakan masalahnya, jawabannya hampir sama. Perjanjian semacam itu tidak bisa dihentikan hanya dengan keinginan. Pak Teddy harus membayar apa yang telah dijanjikannya, dan pembayaran tersebut mulai mengarah kepada orang-orang yang bekerja di warungnya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mengerikan. Denny mulai sering tidak sadarkan diri. Raka mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Cinta bahkan memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke rumah keluarganya. Namun setelah ketiganya mencoba menjauh, gangguan tidak berhenti. Justru muncul kejadian baru. Seorang karyawan baru bernama Andi mulai mendengar suara seseorang memanggil namanya dari gudang. Padahal Andi baru bekerja beberapa hari. Ia tidak tahu apa yang pernah terjadi kepada Denny, Raka, dan Cinta. Ketika ia menceritakan kejadian tersebut kepada Pak Teddy, wajah Pak Teddy langsung pucat. Ia sadar bahwa penagih tidak membutuhkan karyawan tertentu. Selama seseorang berada dekat dengan warung, mereka bisa menjadi sasaran. Pak Teddy mulai merasa terjebak. Kekayaan yang dahulu membuatnya bangga kini justru menjadi sumber ketakutan. Warung yang dulu menjadi tempat ia mencari kehidupan kini berubah menjadi tempat yang membuat para karyawannya kehilangan rasa aman. Pada suatu malam, Pak Teddy berdiri sendirian di depan warung. Setelah semua karyawan pulang, ia melihat meja-meja kosong yang dahulu selalu dipenuhi pelanggan. Tiba-tiba terdengar suara dari dapur. Masih kurang? Pak Teddy menutup mata. Berapa lagi?
Tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya terdengar suara langkah kaki yang semakin. Menjawab, Pak Teddy membuka mata. Di salah satu meja terdapat beberapa lembar uang yang tidak pernah ia letakkan di sana. Ia menatap uang tersebut dengan ketakutan. Selama ini ia mengira kekayaan adalah hadiah. Kini ia mengerti bahwa semua uang itu seperti tanda bahwa dirinya masih terikat pada perjanjian. Dan selama ia masih mempertahankan kekayaan tersebut, orang-orang di sekitarnya akan terus berada dalam bahaya. Malam itu Pak Teddy akhirnya mengambil keputusan. Ia akan mencoba mengakhiri semuanya. Tetapi keputusan itu datang terlambat. Karena penagih sudah meminta korban berikutnya, dan kali ini sasaran tersebut berada jauh lebih dekat dengan Pak Teddy daripada yang pernah ia bayangkan. Tidak ada lagi yang mengenali warung tahu gimbal Pak Teddy seperti dulu. Tempat yang pernah menjadi pusat keramaian kini justru terasa sunyi setiap kali matahari mulai tenggelam. Meja-meja yang dahulu selalu penuh kini banyak yang kosong. Para pelanggan datang sekadarnya, makan dengan cepat, kemudian pergi tanpa banyak bicara. Bagi warga, warung itu sudah berubah. Bagi Pak Teddy, perubahan tersebut terasa jauh lebih mengerikan. Satu persatu karyawannya meninggalkan pekerjaan. Denny tidak pernah kembali seperti dahulu setelah kejadian yang menimpanya. Raka memilih pulang ke kampung halaman karena tidak sanggup lagi menghadapi gangguan yang terus mengikutinya. Sinta pun berhenti bekerja dan menolak datang ke sekitar warung. Pak Teddy kehilangan orang-orang yang selama ini membantunya membangun usaha. Namun yang paling membuatnya takut bukanlah kehilangan karyawan, ia takut kehilangan keluarganya. Sejak kejadian terhadap para karyawan semakin sering terjadi, suasana di rumah Pak Teddy juga berubah. Istrinya mulai sering mendengar suara ketukan dari pintu belakang. Anak-anaknya beberapa kali mengaku melihat bayangan seseorang melewati lorong rumah pada malam hari. Pak Teddy tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Suatu malam, Jody istrinya akhirnya bertanya dengan suara bergetar, "Mas, sebenarnya apa yang terjadi?" Pak Teddy terdiam cukup lama. Selama bertahun-tahun ia menyimpan rahasia itu sendirian. Ia takut jika mengatakannya keluarganya akan membencinya. Namun malam itu ia tidak lagi memiliki alasan untuk diam. Ia menceritakan semuanya. Tentang masa sulit ketika warung hampir bangkrut. Tentang seseorang yang ditemuinya pada malam hari. Tentang janji kekayaan yang membuat usahanya tiba-tiba berkembang. Dan tentang satu syarat mengerikan yang selama ini berusaha ia lupakan. Istrinya menangis. Jadi selama ini semua kekayaan kita. Pak Teddy menundukkan kepala. Ia tidak sanggup menjawab. Untuk pertama kalinya, keluarga itu menyadari bahwa rumah besar, kendaraan, perhiasan, demi semua kemewahan yang mereka nikmati ternyata dibangun di atas sebuah rahasia yang mengerikan, Pak. Teddy kemudian mengambil keputusan ia akan mengembalikan semuanya. Rumah yang dibangun dari hasil kekayaan tersebut akan dijual. Mobil akan dilepaskan. Uang yang tersisa akan diberikan kepada orang-orang yang pernah dirugikan olehnya. Bahkan warung tahu gimbal yang menjadi sumber kekayaannya akan ditutup. Ia berharap dengan begitu, semuanya akan berakhir. Malam itu, Pak Teddy kembali mendatangi tempat yang pernah menjadi awal perjanjiannya. Ia datang seorang diri. Tempat tersebut jauh lebih sepi daripada yang ia ingat. Angin malam berembus pelan. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada manusia yang terlihat. Pak Teddy berdiri sambil menundukkan kepala. "Aku sudah cukup," katanya. Tidak ada jawaban. "Aku tidak mau kekayaan ini lagi." Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki dari belakangnya. Pak Teddy menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Langkah itu kembali terdengar. Semakin dekat kemudian sebuah suara terdengar dari kegelapan. "Perjanjian tidak selesai hanya karena kau menyesal, tubuh." Pak Teddy langsung gemetar. "Apa yang harus aku lakukan?" Suara itu tidak menjawab, hanya terdengar bisikan lain. "Yang sudah diberikan harus dibayar, Pak." Teddy memejamkan mata. Ia mulai memahami bahwa selama ini dirinya tidak pernah benar-benar mendapatkan kekayaan. Ia hanya meminjamnya, dan sekarang waktunya telah tiba untuk membayar, Pak. Teddy pulang menjelang pagi dengan wajah pucat. Sejak malam itu, ia benar-benar menutup warung. Tidak ada lagi papan nama. Tidak ada lagi suara minyak panas dari dapur. Tidak ada lagi pelanggan yang antre menikmati tahu gimbal.
Warung yang dahulu menjadi kebanggaan warga, Semarang berubah menjadi bangunan kosong. Namun setelah warung ditutup, gangguan justru semakin kuat. Pak Teddy sering terbangun karena mendengar suara karyawan memanggil namanya. Junmon dengar suara Denny dari dapur, suara Raka dari halaman, bahkan suara Sinta terdengar seperti memanggilnya dari depan rumah. Padahal ketiga orang itu sudah tidak pernah datang lagi. Keluarganya semakin takut. Pak Teddy mulai kehilangan berat badan. Ia jarang tidur dan hampir tidak pernah berbicara. Setiap malam ia duduk sendirian sambil menatap pintu kamar. Sampai pada suatu malam, istrinya terbangun karena mendengar suara kursi. Bergeser dari ruang tengah, ia keluar kamar. Pak Teddy tidak ada, pintu depan terbuka, mobilnya juga tidak berada di halaman. Istrinya panik dan mencoba menghubunginya, tetapi telepon Pak Teddy tidak aktif. Keesokan paginya, Pak Teddy ditemukan di dekat bangunan warung lamanya. Ia ditemukan dalam keadaan mengenaskan dan tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi. Hanya satu kalimat yang terus ia ulang dengan suara lirih. Aku salah, aku salah. Sejak hari itu, Pak Teddy tidak pernah lagi kembali menjalankan usaha tersebut. Kekayaan yang dahulu membuatnya dipandang sebagai orang sukses perlahan hilang. Rumah besarnya dijual, kendaraan-kendaraannya dilepas. Warung yang pernah menghasilkan begitu banyak uang akhirnya dibongkar. Warga yang dahulu iri melihat kehidupannya kini justru merasa iba. Mereka mulai memahami bahwa kesuksesan Pak Teddy ternyata menyimpan cerita yang jauh lebih gelap daripada yang pernah mereka bayangkan. Ada yang mengatakan bahwa setelah warung itu ditutup, beberapa orang masih pernah mendengar suara aktivitas dari dalam bangunan pada malam hari. Suara wajan, suara piring, suara seseorang memanggil pelanggan, padahal bangunan tersebut sudah kosong. Sebagian warga memilih tidak mendekat, sebagian lagi menganggap semua itu hanya cerita yang berkembang dari mulut ke mulut. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang dari ingatan mereka adalah perubahan nasib Pak Teddy. Dulu ia seorang pedagang kecil yang hampir kehilangan segalanya. Kemudian ia mendapatkan kekayaan secara tiba-tiba. Ia menikmati rumah besar, kendaraan mewah, usaha yang ramai, dan kehidupan yang selama ini diimpikannya. Namun pada akhirnya, semua itu justru menghancurkan hidupnya. Kisah Pak Teddy kemudian menjadi peringatan yang terus diceritakan warga dari satu generasi ke generasi berikutnya, bahwa ketika seseorang mendapatkan kekayaan dengan jalan yang salah, mungkin ia bisa menikmati hasilnya untuk sementara waktu. Tetapi tidak ada yang tahu kapan harga sebenarnya akan datang menagih. Dan bagi warga sekitar, warung tahu gimbal Pak Teddy bukan lagi sekadar bangunan bekas tempat makan. Ia menjadi sebuah cerita tentang keserakahan, ketakutan, dan sebuah perjanjian gelap yang pada akhirnya menghancurkan orang yang membuatnya, karena kekayaan yang datang terlalu cepat belum tentu membawa kebahagiaan. Dan ketika kekayaan itu diperoleh dengan mengorbankan orang lain, harga yang harus dibayar bisa jauh lebih mahal daripada seluruh harta yang pernah dimiliki.